Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria dari kelas 12 3J4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi produk massal. Produk massal adalah kegiatan memproduk barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Tujuan perencanaan produksi yaitu 1. Meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Begitupun dengan sebaliknya. 3. Meminimalkan perusahaan nilai produksi. Perusahaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Fungsi dari perencanaan produksi adalah 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Manfaat dari produksi secara massal. Dengan adanya produksi massal yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan konsumen, maka banyak manfaat yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah 1. Jalannya proses produksi lebih efektif dan efisiensi. Dengan terjadinya produksi secara massal dan bantuan mesin agar hasil produk lebih banyak dan cepat, tentu menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya produksi. Selain itu, karena menggunakan mesin, maka meminimalisir SDM yang terlibat sehingga bisa memangkas biaya finansial untuk SDM. Namun, harus mengutamakan biaya perawatan mesin untuk proses produksi. 2. Jumlah produk yang dihasilkan. Dengan penggunaan mesin-mesin produksi, maka tingkat kecepatan menghasilkan ribuan unit produk untuk tentu lebih banyak.
sehingga dalam satu hari bisa menghasilkan jumlah produk sesuai target pasar, sehingga akan memenuhi kebutuhan pemesanan dari konsumen yang berlangganan produk tersebut. 3. Hanya membutuhkan SDM yang sedikit. Pada dasarnya, dalam produksi secara massal ini sangat ditentukan oleh mesin-mesin yang bekerja secara terus-menerus. Maka sumber daya manusia hanya sedikit saja yang dibutuhkan, karena sudah diambil alih oleh mesin-mesin produksi, sehingga SDM hanya dibutuhkan pada bagian pengawasan dan bagian tertentu saja. 4. Proses pengawasan produksi lebih longgar. Saat proses produksi berjalan menggunakan mesin-mesin produksi, maka pekerja hanya mengawasi secara fleksibel saja, yaitu dengan memastikan proses yang dilakukan mesin berjalan lancar. Di bagian pengepakan barang misalnya, baru dibutuhkan SDM dan perlu pengawasan, sehingga pengawasan produksi secara keseluruhan terlihat lebih longgar di bagian mesin-mesin produksi. 5. Meminimalisir kesalahan produksi. Jika mesin yang digunakan dalam proses produksi berjalan sempurna, maka kesalahan produksi bisa diminimalisir karena mesin yang ada sudah disetting dengan sistem. Dengan adanya manfaat yang didapatkan dalam melakukan produksi secara massal, tentu tetap ada kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan saat produksi secara massal. Beberapa kelebihan produksi secara massal ini bisa menjadi nilai positif dalam pelaksanaan produksi suatu produk. Kelebihan produksi secara massal yaitu 1. Produktivitas perusahaan meningkat. Pada kenyataannya, dengan adanya produksi secara massal yang dilakukan, maka meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Efeknya, perusahaan mampu memberikan pelayanan produk yang banyak di pasar dan memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar. 2. Biaya produksi menurun. Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya variabel dan biaya tetap. Melihat pengaruh dari kedua hal tersebut, maka bisa dilakukan pengurangan dengan adanya produksi secara massal. 3. Efisiensi waktu. Dalam produksi secara massal, tentu membutuhkan mesin produksi untuk memperlancar produktivitas. Dengan menggunakan mesin, pada satu waktu bisa menghasilkan produk puluhan ribu dalam waktu hanya beberapa jam saja. Tentunya, hal tersebut menjadi lebih efisien serta mampu meningkatkan daya persaingan antar perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih cepat. Dengan adanya kelebihan yang didapatkan saat melakukan produksi secara massal, tentu akan ada kekurangan dalam melakukan produksi oleh perusahaan. Kekurangan ini mungkin terjadi. Adapun kekurangan tersebut yaitu 1. Dibutuhkan modal yang besar. Untuk melakukan produksi secara massal, maka akan dibutuhkan mesin-mesin yang memperlancar produksi. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan modal yang besar untuk mesin produksi hingga perawatan yang dilakukan. Dibutuhkan biaya yang banyak, sehingga proses produksi secara massal ini tentunya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki modal besar. 2. Pekerja mengalami penurunan motivasi. Dalam produksi secara massal, tentu efeknya terjadi tingkat produktivitas yang tinggi, dan pekerja diharapkan untuk melakukan penyesuaian target perusahaan. Kejadian tersebut tentu membuat pekerjaan menjadi sangat melelahkan
dalam proses produksi yang dilakukan pekerja. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, maka pekerja menjadi lelah dan tidak bersemangat. Penurunan motivasi ini menjadi nilai negatif dari adanya produksi massal. 3. Kurang fleksibel. Pada proses yang dilakukan produksi secara massal ini, tentu harus disesuaikan prosedur dan urutan yang ada. Jika salah satu proses atau prosedur yang dilakukan ini terlewati, maka terjadi kesalahan produksi, sehingga dilakukan perombakan total dari urutan awal produksi. Tentunya, hal ini menjadi kurang fleksibel. Dengan memahami kekurangan yang ada pada produksi secara massal, tentu perusahaan jadi memahami seperti apa antisipasi yang harus dilakukan, sehingga proses produksi suatu produk harus berjalan sesuai sistem yang ada dan menghasilkan produk yang bermutu. Kesimpulannya yaitu, dalam proses produksi massal memang dibutuhkan analisa yang lebih baik dari perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut, karena proses produksi yang berjalan dengan baik tentu akan berpengaruh pada hasil produk, sehingga masing-masing perusahaan bisa tetap memberikan mutu dan jaminan kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.